Recording. Selamat datang di Hobi Indo. Hehehe. Iya, comeback. Backyard Digan di Wargame Neko 2 Part 2. Wargame 2 remake. Remake. 2,5. Iya. Remake dong. Remake. Kalau 2,5 kan 3 udah. Gimana sih? Ya, jadi hari ini kita ada podcast ya. Kasih tahu konteksnya kita di mana dulu dong. Iya, kita di sini ada di MZ Pos Utara. Taruh topi aja. Jadi kita itu sekarang lagi di White Game. Wow. Kita sambil sukir. Masuk ya, musim. Wow. Kita buka podcast. Iya. Jadi kita sini mainnya skenario. Kita ada di MZ. Kita sipil sekarang. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Dan kita nggak macam-macam dulu. Untuk sekarang. Untuk saat ini. Ya, untuk saat ini. Sama aja. Kita ada supply sini makanan minuman lengkap. Tinggal nunggu bintang tamunya kita menculik Arcielo. Kalau enggak siapa ya? Raja. Udah fix kita ambil Arcielo. Kita fix ambil Arcielo. Ya Arcielo. Fix, Arcielo. Kata Darsky. Atau namanya apa? Ini Ada Senus, ada Astohoshi, ada Reizi, di balik kamera ada Arti Karbu Bocor. Sama ada kapten kameramen kita, ada kapten. Dipen. Kita iseng-isengan aja hari ini. Sambil Sama nyantai kita ada topik menarik hari ini. Topiknya tentang tacos di mall, deployment di mall. Jadi Ya. apa itu tacos? Tacos itu kan kalau kita tahu kan tactical cosplayer itu panjangannya. Itu kan fungsinya kan di monitor itu. Kita monitor radio nih, lagi. Kita di musim guys. Iya. Bukan sipil soalnya. Lagi ada skenario. Iya. ya. Tactical cosplayer itu soalnya unik. Kenapa mereka gear up padahal mereka nggak supir tapi mereka ada di mall. Kenapa yuk? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Tujuannya apa? Ataukah memang ada eventnya atau gimana? Atau memang ada lombanya ya biasanya kan? Ya. Tactical cosplay. Cosplay. Apa cari cewek? Ada juga ya. Pin apaan tuh? Apa tuh? Ya itu. Ya itu sih intinya. Tapi gimana menurut lu Den? Kalau tactical cosplayer? Ya, ini kan. Kalau sebagai cosplayer ya itu. Ya, sebagai cosplayer atau crossdresser juga kan ya. Nanti lihat fotonya di sini. Iya. Ntar diedit di sini nih. Tunggu Tunggu cewek itu minggu depan ya. Minggu depan. Di booth AA nomor 1. Ichigo Warano. Kalau ada yang ketemu karakternya W dari Arknight. Udah ada masuk game sih. Bar, coba cek keluar. Ngomong hal Bar, aja. lu dicek sebelah sana. Lu cek sebelah sana. Oke. Halo. Gitu. Oke. Kita pen dulu. Iya. Gimana? Saat ini situasi masih terpantau aman ya. Iya. Ini masih kosong, belum terlihat pergerakan apapun begitu. Basic. Woi, bro. Oke. Untuk konteks aja, sini kita jadi busi ya. Iya. Busi penimbul aksi. Situasi. Situasi, iya. Nasi taksi. Ya, aksi. Seperti tacos di mall. Iya. Iya. Jadi kita di mana aja di hutan. Kita masuk hutan, bukan masuk ke masjid pakai sepatu. Iya. Full gear di mall kagak. Itu sih agak menarik aja sih tacos full gear di mall itu. It's not a bad thing sebenarnya ya. Iya. Karena emang dalam definisi cosplay itu kan emang karakter cosplay ya. Iya, karakter. Tapi ya masalahnya ini kan
nggak mau jelek-jelekin, tapi ini kan event publik dan Ya. kemana-mana bawa senjata. Ya, replika kita. Replika. Karena orang awam tidak tahu lah Ya, bedanya. bener gitu. Itu yang masalahnya. Kecuali kalau misalnya cosplay Resident Evil. Ya, Ya. Karakter beneran karakter. Misalnya Leon, Ya. ada Wong. Soalnya mostly yang di cosplay takos ini kayak random karakter NPC gitu. Full hitam. Iya, full hitam. Biasanya full hitam, CPK, full hitam. Habis itu kalau misalkan rada unik dikit, masuk. Udah. Ya mungkin ada beberapa kayak Omar ya mungkin ya. Ya itu agak beda. Kalau nggak Ruspon ya biasanya. Ya, Respon. Ranting-ranting gitu. Ratnik, Hijau-hijau. hijau. IMR kan. Kadang-kadang juga ada yang pakai wig cewek. Ya. Ya. Itu. Kita lebih ke takosnya sih kayaknya. Ya, tapi takos kan. Ya. Taktikal juga. Takos. Unik sih. Kita kan tahunya kan ya kalau udah pakai gear kan sukir ya. Kayak kita sekarang meskipun kita pakai bagian gear ya. Kami sipil. Ya sipil. Jangan lupa kami sipil. Sipil. Ya. Ya kalau ya setahu kita kalau udah gear up kita main sukir ya pakai gear up itu ya isi magazin, unit, beceng dan lain-lain ya udah gas kita jalan main Tembak. Ini kalau misalkan kayak takos itu kan ya bukan perdagangan gimana ya cosplay tapi lu kayak udah all in bawa unit dan jeleknya kadang-kadang tuh mereka bawa BB sama gas itu. Betul. Itu seperti kejadian 3 tahun yang lalu kurang lebih ya, Iya. yang di Moy. Iya. Yang Di Moy. ada penembakan ya. Iya, ada nembak. Bukan penembakan asli nembak orang, tetapi pas lagi coswalk, lomba cosplay gitu, dia malah nembak unit ke atas di Dry fire. Dry fire di mana sebenarnya tidak boleh menembak sama sekali. Ya, kalau memang buat teman-teman yang takut bukan menghalangi atau gimana ya, bukan jelek-jelekan atau gimana ya. Tapi seenggaknya tahu lah kalau misalkan kalau cuman show gear itu kan tunjukin gear cosplay itu seenggaknya jangan iseng-iseng nembak lah. Kalau sprint juga gitu, Iya. Cobra biasanya kan, kokak-kokak, tembak-tembak. Ya safety sih nomor 1 sih. Ada there's a time and place for everything. Iya, dan semoga hostage kita cepat datang ya. Pasti lama sih. Iya. Feeling gue juga masih lama sih karena kayak ada berapa meter ya? Total kan 300 total, total 200 up down elevasi, itu bikin lebih capek. ya mungkin ada sekitar 150 meteran naik turun hill naik turun itu agak lama juga sih harusnya. Ya tuh sembari nunggu sih kita harusnya di sini ada topik-topik tipis-tipis pengenalan apa sih utama yang tadi kan. Nah, Dan pas banget kita ngomongin tacos, karena dalam beberapa tahun ini tacos setelah COVID ya, Ya, tacos. malah nambah banyak. Asik lebih ramai Iya sih. dibanding sebelum COVID. ya komunitasnya surprise itu takos itu komunitasnya gede kayak ada grup WA-nya, Discord-nya gitu kan. Komunitasnya Iya. sudah sampai sepulau-pulau jauh. Iya. Justru komunitas takos itu lebih luas daripada komunitas kadang-kadang yang beberapa waktu yang resort gitu dan mereka ya lebih open juga sih kataku. Dan memang kalau kita lihat lagi takos itu kan juga ya nggak ada salahnya sih takos itu sebenarnya. Cuman ya tetap aja sih balik lagi itu etika masing-masing lah kalau misalkan kita nge-cosplay gitu kan. Ya kalau misalkan masalah takos tuh yang kasihan tuh sempat ngobrol sama takos. Mereka itu ada masalah ketika diejek nggak sukir. gak supir, udah full gear tapi gak supir. Supir dong, tempat supir sebelah sana mas, biasanya gitu kan. Iya. Nah itu mereka keluhannya apa? Iya, oke kita memang gak supir tapi tolong dong diajak supir. Nah itu kasihan sih takos-takos kadang tuh kalau diajak supir ada beberapa yang diajak tuh memang antara gak bisa, kalau nggak ada yang nggak mau, memang ada beberapa. Tapi kebanyakan itu memang kadang gak diajak kalau ada acara supir. Iya. Tapi juga ada beberapa yang merasa inferior. Ya. Karena unit mereka itu kan ya spring. Ya. Tetapi spring juga bisa ngalahin AEG juga gitu kan. Tergantung situasi sama Iya. ketangkasan. Iya. Skill. Kalau itu. Itu bukan masalah Unit. unit ya, tapi
tapi masalah Mental. skill lu sebagai pemain lah. Ya. Kalau kata orang-orang skill issue gitu. Ya, skill issue. Itu. Tapos menarik sih Tapos. Sebuah makhluk-makhluk menarik. Jangan panggil makhluk dong, kasihan. Gimana ya? Soalnya kayak kadang-kadang tuh ditanyakan gitu loh. Iya. Kadang sendiri, kadang berdua. Kadang tahu rame. Tetap rame gitu. Personal fucking reason gitu kan. Tapi ya lucu aja kayak di otak nggak mau bilang semuanya tapi kebanyakan ada yang ngomong wah gua harus tactical cosplay gua bisa dapet cewek. Iya. Itu. Oh, masa unitnya udah AEG gerbang V2 masa belum dapet cewek cosplayer. Bisa mundur. Lebih. Ya, takos. Ya. Ada beberapa yang alasan ngetakos tuh gitu kan. Penasaran juga. Tadi di sana Jujur. di gazebo. Yang di sini yang pernah ngetakos siapa, Dok? Wah, Nih. takos. Orang Cimahi. Cimahi. Di vlog Gobindo pernah ngetakos, gue ngetakos. MCTP. CPK. Alasan ngetakos kenapa? Enak bisa deh. Ngomong nih. Ya. Apa ya? Keren. Teman ada yang ngajak aja sih kebetulan. Oh. Ya, teman kebetulan ada punya kenalan keluar di luar lingkungan airsoft, tapi dia senang militer gitu. Terus dia ada satu event. Terus saya juga bingung ke sana yang ada pegang orang, terus dia bertanya-tanya, ngapain saya kesini? Pikir gitu kan. Iya. Soalnya pas datang pun bingung sendiri gitu. Itu pas event apa? Event anime malah. Event anime sebenarnya nggak akan jauh-jauh. Dulu gue Overwatch. Oh iya, boleh. Event anime tapi Tapi makanya itu yang saya bingung itu satu. Terus yang kedua, apa nyambung? Ya sih? Masanya Betul. kalau misalnya impresi, misalnya kan, impresi jadi apa? Apa sebutannya tadi marsok contohnya. Besok ya. Impresi jadi marsok itu ada hubungannya sama kultur Jepang apa enggak? Terus kenapa ada di event tersebut gitu loh? Kecuali ngomongin game ya. Game. Nah, itu beda mungkin atau game. Nah, kebetulan nih waktu saya takos kemarin nyoba tuh sengaja impresi jadi ini tentaranya Tato Black Division. Nah, kebetulan gearnya ada yang mirip-mirip tuh. Ya udahlah mungkin emang seneng gamenya, terus ya udah ada waktu juga akhirnya berangkat. Tapi ya datang begitu bingung sendiri aja. Gak ada kerjaan, ngapain, gak ada tujuan. Ini gue siapa, gue ngapain, kenapa gue dikelilingin sama anime gitu. Gitu. Jadi bingung sendiri aja udah. Ya gitu sih pengalaman ya. Pengalaman sekali dan terakhir semua itu. Ngomong terus lagi. Gimana kalau misalnya ada bisnis opportunity? Siapa tahu kalau misalkan ada apa namanya? Apa ya sebutannya ya? Apa hayo? Apa ya anjir gue blank coy. Guys, kita sini agak planning aja ya. Yang bawa pisau sini siapa? Yang Pisau. Bisa mainan. Gua satu. Lu bawa? Dia kan full sipil. Lu? Enggak. Lu? Lu kok? Lu bawa ya? Mana? Lu oke, benar. Lu benar. Nanti mereka masuk sini, gua juga bawa. Nih ada sepuh ada takos siapa juga nih? nih. Wah, ada sepuluh takos guys. Kita narasumber. narasumber terbaru nih. Ayo masuk. Ayo. Masuk. Jangan malu-malu. Nggak bisa lagi. Ya, nggak bisa. Pintunya besar. Ini sih Pak. Nah, Ini kita budgetnya masih terbatas. ini kebetulan cosplay dari film Civil War. Pak kenalkan ini dengan siapa Pak? Ini tepuk. Nah Pangeran ini sudah hafal seberapa Dulu. Ayo, kita interview ya. Bapak. Bikin dua. Satu. Bapak Jacob.
Bapak Jacob. Tolong nyalain mesinnya sampai narasumber. Ayo Bapak Jacob coba di Mau jalan lagi. Bapak MC-nya Pak Jacob ini silakan Pak. Obindo, maaf ya. Ya, Bindo. Iya. Jadi kita kan sih lagi bahas takos ya. Anak-anak yang anggap aja lebih sering ke event daripada supir. Iya. Dengan gaya-gaya kata orang ya, kata-kata kadang-kadang bawa unit gitu kan. Menurut Bapak yang sudah sepuh, Oh jadi saya tidak apa-apa saya Memang dari squad selatan dan dari kejagaan sudah dengan kontak-kontak yang oke, dari Bapak yang sudah berpengalaman dengan sepuluh, itu orang-orang takos tuh sebagai pendapat Bapak seperti apa takos tuh? Cuman ya mungkin mereka yang baru-baru mulai atau mungkin yang tidak begitu serius atau juga sih jujur saya juga baru pulang nih. Kasihan ya. Tapi kalau boleh tahu Bapak ke takos juga? Wah, setiap hari dia mah. Serius? Dia setiap hari. Ini ada pertanyaan nih, perbedaan tactical cosplay di Indonesia kan Bapak Darel biasa udah tinggal lama di luar negeri ya, di US. Itu perbedaannya tactical cosplay di Indonesia sama di US tuh gimana sih? Iya. Mungkin kalau di Indonesia lebih ke ini ya apa namanya, lebih ke apa adanya mungkin kalau di luar negeri itu lebih ke sisi impresi harusnya lebih komplit dan lain-lain. Iya sih. Tapi di Indonesia juga ada komunitas impresi. Ada. Itu termasuk Ayo, narasumber ya. Narasumber. termasuk takos atau gimana ini? Jujur kalau mungkin di Indonesia kayak grup impresi Pramuda kedua ya, it's pretty good kalau Tapi mereka tidak suka kalau disamain takos. nggak tahu seperti itu. Siapa tahu? Oh, bisa jadi, ya nggak tahu juga. Kan siapa? Ya kalau dibilang di Amerika ada takos ya, cuma takosnya masih kompeten gitu banget. Maksudnya kompeten gimana? Ya mungkin mereka mempelajari segi taktis. Misalnya contoh nih kayak takos Rusia nih misalnya. Ya mereka pelajarin kalau SBN elemen Rusia bagaimana, mereka manut Rusia bagaimana, dan itu kelihatan mungkin yang suka ngikutin. Oh, ada emang serius? Kontaknya nih. Nah, ini yang selatan. Yang selatan atau barat? Kita nggak dulu aja. Kita masih sipil kan? Iya. Kita masih sipil kan? Iya. Iya, masih Santai aja. sipil. Santai aja. Masih interview. Masih itu maaf ya. Ada Ada kontak kan? ada iklan. Ada iklan. Ada iklan. dari selatan ada pihak yang melempar granat ke arah spot. 2 kali. Apa-apa. Bisa. Oke, lanjut. Busi selatan. Terus selatan. Busi selatan. Soalnya kan FOB-nya sini dekat, yang si Bartik itu dekat kayak gitu. Iya. Dan dekat banget, cuma naik tangga doang sampai banget. Wah ini negara kita perang ini. Wah. Maaf saya. Tapi kayak nggak kaget banget aja kayak menurut. Maaf, kami turis ya. Kami turis. Saya pastor gitu. Oke, gimana lanjutan tadi? Ini masih recording. Hah? Masih recording. Masih. Masih. Nah, ini untuk Lu vlog. bawa baterai dua gue. Satu lagi buat Oh si my Jim. god. Ini vlog uncut. Ini raw version. Ya itu biasanya suka kayak mungkin technical cosplayer pada dasarnya ya dia yang suka apa tuh gear up. Contoh mungkin apa tuh kalau dulu ya pas musim itu paling sering lihat itu ya yang suka gear ini apa tuh namanya Chechen atau enggak gear apa namanya aksesoris Rusia mungkin. Ya maksudnya kalau dibilang takos ya takos, dan mereka bilang oh ya gue cosplay doang gitu ibaratnya. Tapi
gimana ya, dalam sisi lainnya juga Jika dibandingkan dengan kakos Indonesia beda jauh ya. iya, gua bukan mau ngejelekin batik Indonesia, cuma maksudnya ya ini solidis gitu loh. Iya. Yang masih fresh ya bro. Terus coba lu keluar Ngapain? standby aja. Step by step aja. Takut ada orang. LPOP. Oke, lanjut. Ya jadi maksudnya ya maksudnya di Indonesia tuh banyak lah ibaratnya yang orang yang punya gear bagus, cuman ya mungkin dengan memiliki gear bagus juga memiliki ibaratnya pola pikir yang bagus dan apa tuh nggak cuma belajar gear doang, cuman belajar dari segi taktisnya ya gitu. Which is udah bagus juga gitu, ada yang sangat passionate dengan membuat sebuah gear gitu, cuman ya mungkin bisa ditingkati lah, maksudnya kalian bisa kerjasama, bisa belajar bersama SUT-nya, semua unit tekniknya, mungkin ya bisa survival skills-nya, bisa olahraga, gitu. Berarti nggak cuma dress up taktikal dong ya? Bukan ini bukan game, bukan Roblox ya, bukan Iya. Dance to Impress ya. Ini rumah buat tai guys. Kamu gimana? We're in the middle of a war. Ini lagi ini interview Jenderal Azov bangsa tuh. Iya. Kakak mutu gitu. Rumah habis kayak dimeriamin. Ini MC-nya kemana ini MC? MC di luar, MC. Main karakter. MC di luar. Ada bilonya lagi di luar lagi di dalam. Iya. Lagi patroli. Paling kita nggak bahas apa lagi? Terus ya lagi nunggu hostage kita ya. Iya, gitu maksudnya. Tamu. Oh ya, Bintang tamu kan. kita ada bintang tamu. Bintang tamu kurang lebih 4 menit 5 menit lagi sudah datang, udah ada recon sih kalau nggak salah. Oke. Iya. Bintang tamu kita siapa? Nabi Takos, The Wih. code name The Prophet. the prophet of Takos. Wih, The man, the myth, legend. legend. Kita Takos pasti tahu nama ini. Gue briefing ya, nanti kalau misalkan mereka udah masuk, gue arahin masuk semua. Tusuk aja yang di luar nanti gue habisin. oke. Berapa orang mau masuk? Satu tim tuh biasanya berapa sih? Gue gak tau squad apa tim. Squad itu kurang lebih 10 kan? 10 orang ya. Ini Alfi udah masuk silakan. Jadi mau berapa orang di dalam? Masuk itu semua. Kita interview kita. Jadi Iya. mati. Terus di break. Nanti yang stakeholder di luar gue tembakin. Oke. Oke pak. Paham. Udah gue Tunggu ya. gantian sama Babe aja. Apa? Enggak. Babe di. Iya. Iya. Jadi kenapa baju mekanik semua bang? Baru nyadar. Berlima, kita berlima. Ini interview orang belum sih? Apa ya? Nanya apa lagi kan udah langsung gue sendiri harus bercerita. Ada tapis 5 ada tapis. 5 Oh iya, saya 4. 4. Tapi empat background. Kalau ini apa ya enaknya ya bahasanya? Bedanya takos bisa sama takos sekarang sih. Boleh. Takos bisa sama takos sekarang. Lu mana gua tahu? Tentang ini. Ayo, gimana? Lanjut dong. Tadi ada pertanyaan. Perbedaan. titipan pertanyaan ya. Iya. Bedanya taktikal cosplay dulu sama sekarang. Aku yang dulu bukan yang sekarang, bedanya. Kurang tahu juga sih ya saya, karena saya juga baru benar-benar main airsoft tuh 2021, jadi nggak sebelum covid nggak tahu juga sih, maksudnya kayak di Indonesia tuh gimana. Desas khusus mungkin atau kabar dari kawan sebaya, ada kabar takos tuh gini atau apa yang cosplay militer itu begini dulu. Ya mungkin Pernah dengar kayak gitu nggak? mungkin kalau misalnya dari yang saya lihat sendiri ya, kalau misalnya Komifuro atau acara cosplay ya mungkin, atau enggak ya mungkin kalau ikut main airsoft di daerah Jabodetabek mungkin ya, maksudnya kalau saya boleh jujur ya ada yang berkembang, ada yang begitu aja gitu ibaratnya. Ya seperti ini politis lah maksudnya. komunitas pada umumnya ada yang begitu ya, ada yang Ya. berkembang mungkin, ada yang kelihatannya Stagnan, ya, gitu. stagnan mungkin, ada yang malah keluar nggak jelas gitu kan. Ada yang bagus lah maksudnya. Ada yang bagus. Ya cuman Contohnya ada yang
yang bisa disebut siapa dari komunitas mana atau kenalan gitu? Ya mungkin dari teman-teman ATF lah beberapa loh. Teman-teman Misalnya, karena kan Ya. Siapa ini? Nggak tahu. Kenapa itu? kenapa Tidak tahu. teriak-teriak kan Iya. kita dari tembak. Masa belum nembak-nembak? Iya. Iya, belum roundup juga baru 2 kali tadi. Iya. Dari ATF ya kebetulan ya. Nah, Ya karena mungkin dari ATF kan dari saya juga sering apa tuh latihan bareng jalan-jalan. Mungkin ada perkembangan lah gitu. Ya mungkin juga dari teman-teman lain lah yang di daerah Jabodetabek lah ibaratnya kan. mungkin contohnya gitu ya, kalau yang takos yang baik itu berarti ada takos baik takos jahat. Bukan itu maksudnya. Takos yang mungkin dianggap berkembang mungkin ya. Mungkin dianggapnya karena mereka nggak cuma stagnan di dunia cosplay doang, mungkin ada berpindah atau mempelajari airsoft mungkin ya. Ya betul. Lebih ke airsoft atau mungkin mempelajari taktik-taktik segala macam. Mungkin itu yang bisa dianggap berkembang ya. Ya, sih. Nih, saya pertanyaan nih. Dari kameramen, silakan yang mic-nya. Nggak apa-apa, nggak usah. Nggak usah kan? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah, ya. Kan beliau ya, Ya gimana? beliau kan sebagai salah satu ini ya, kayak yang dipaling tuakan Lah, enggak lah. oleh sebuah grup. Senior. Nah, kan itu grup itu kan sebelumnya suka cosplay juga. Ya. Nah, itu gimana sih Pendapatnya. bukan gimana sih caranya Bisa berubah. Anda ada merubah mindset dari yang cosplay itu ke menjadi sebuah satu Makanya yang bagus komunitas yang bisa belajar SUT atau bisa belajar taktik-taktik gitu. Apa yang di gaslight, apa yang harus di ini. Jadi mungkin ini bisa kembali ke ini ya, kembali ke acara musim Eko 1 ya dulu yang di Bandung. Musim Neko 1. Ya waktu itu kan saya kebetulan betul leader atau danton untuk baik Dajjal lah ya untuk semuanya. Nah lalu ya bisa dibilang waktu itu yang Kyrgyzstan generasi 1 yang di musim 1 itu ya mereka hit cash semua, mereka barangnya ada yang hilang-hilang, ada yang kecapean, ada yang pas lagi main airsoft dibantai ya. Jadi setelah musim 1 ya saya kan sebagai kader saya ikuti aja kan, misalnya dari tim Eko mau ditempatkan di mana ya maksudnya pas di musim yang kedua ya saya dipindahkan ke Kyrgyzstan gitu. Dan pas saya dipindahkan ke Kyrgyzstan jadi kader Kyrgyzstan ya mereka pada ngeluh gitu, oh kalau sama lu apa tuh dikasih tahu ini tapi kalau sama kader sebelumnya enggak ya, maksudnya ya mungkin ya kembali lagi sih Masa transisi. kembali lagi sih maksudnya kayak kalau saya pribadi ya karena dulu background saya dulu ya justru juga apa tuh main airsoft itu karena bukan dari awal mau main airsoft tapi kayak agak kepaksa gitu, jadi kayak diajak Paksa dong anjing. ya, jadi maksudnya kalau saya main airsoft tuh awalnya karena dari nembak, tapi nembak itu mahal jadi beli airsoft. 9 mili sekarang udah 7.000 sih. Iya. Jadi ya kan kalau dari mindset yang ibaratnya kalau Indonesia ibaratnya apa ya? Perbakin kan pasti mindsetnya beda dong. Oh lu mesti Sport. ya lu mesti bawa first aid, mesti siapkan seperti ini, lu mesti belajar ini dan lain-lain ya mungkin ya karena saya dari situ ya mungkin mindsetnya beda aja gitu ibaratnya. Jadi ya kalau acara musim ya pasti prajurit ya harus disiapkan gitu. Kalian harus fit, harus bisa bekerja sama, komunikasi, harus semua lancar, role masing-masing tahu semua, ya itu saya terapkan. Nah jadi yang satu grup ATF ini ya contohnya yang tadi sempat dibilangkan itu mereka ya akhirnya bikin satu grup itu karena waktu itu empasisnya adalah untuk Kyrgyzstan memiliki tim recon yang efektif. Jadi ya saya personally turun tangan untuk melatih tim recon. Jadi mereka yang mendapatkan latihan ekstranya dan
di waktu yang sama saya terapkan. Kalian ini kan sudah saya latih sebisa mungkin ya kalian bisa ajarkan ke yang lain gitu seperti itu. Jadi saya membuat tutor untuk mengajar dan pass down knowledge ke yang lain. Maksudnya jangan mentang-mentang kalian hebat, yang lain kayak diabaikan lah atau mungkin direndahkan yang begitu. Maksudnya kalau misalkan kalau kalian ada sebuah skill, ya kalian coba bisa ajarkan ke yang lain. Gitu. Terutama untuk status yang mau diubah sih. Iya. Kayak kan ya, statement saya tadi ya. Banyak takos tuh yang ada masalah bukan masalah karena kira atau gimana, kadang nggak diajak sih. Nggak diajak dan nggak ada wadah buat kayak dilatih atau gimana supaya bisa suka kayak gimana ya. Ya cuman ya itu sebenarnya sesuatu itu bisa dibentuk dari komunitas ya. Kalau saya pribadi sih ibaratnya saya nggak bisa nolong orang yang nggak mau ditolong gitu. Ya, betul. Ada juga orang-orang gitu sih kayak pernah lihat TikTok live dari salah satu grup takos kayak supir terus bahas ya kayak hidup aja. Bro, maksudnya supir bagus kan kayak supir itu beli orang maksudnya di negara lain itu diterapkan untuk latihan kita juga. Cuman yang disayangkan itu mungkin kalau supir Indonesia itu mungkin kalau dari pribadi saya nggak tahu nih mungkin maybe I'm missing out something cuma ya mungkin lack of komunikasi dan kerjasamanya sih mungkin agak kurang kalau jujur. Kalau udah sampai sini udah bahas tentang kultur Indonesia. Iya. Kultur Indonesia ini agak berat sih bahasanya. Kembali lagi saya juga main Airsoft Indonesia masih baru kan. Sebelumnya saya juga belum pernah main Airsoft di Indonesia. Jadi kayak 2023 lah itu baru saya main Airsoft Indonesia. Sebelum itu saya belum main. Kalau kembali main Airsoft dulu baru sertifikat cek. Iya, kalau saya kembali karena ya kebetulan dulu ada akses lah ibaratnya. Ya lu kan di sana, gue di sini. Tapi ya gimana situasi ya? Situasi lokasi di lokasi. Ya, tapi ya benar-benar ya gue masih di sini gue ibaratnya masih bisa bantu. Ya sih. Mulainya agak beda ya. Juga. Apaan tuh? Kaget itu. Tapi juga kadang takos juga ya bener kembali lagi terbentuk dari ini ya. Kultur, lingkungannya. Maksudnya saya juga dulu ya main kompetisi maksudnya main game main aja. Ya, kita cuma main game di sini, terus main game. Cuman mungkin mereka dari game langsung ke airsoft, kebalikannya saya game senjata api baru airsoft, jadi mungkin aku itu beda. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. Maksudnya nggak ada yang salah. Mau dari airsoft dulu, mau dari game dulu sih. Iya. Maksudnya maksudnya ya rekan-rekan yang saya kerja sama di Indonesia juga maksudnya ya nggak semuanya bisa nggak semuanya bisa ngerasain yang berbagai main satu. Berprofesiasi dari airsoft ke senjata api itu ada yang paling gak enak sih. Iya. Tapi maksudnya beli benar kalau misalnya dari airsoft, apalagi bagi GBL ke senjata api itu main apa belum? Karena kan mirip juga kan. Untuk manual of armnya kita bisa belajar sih ya. Cuman spoiler aja ya. Bedanya airsoft yang ke senjata api itu dan dari orang-orang lain akurasi. Iya. Akurasi sama disiplin nembak itu beda. Airsoft itu ada leeway atau kesempatan di mana kamu tuh bisa jerking gitu. Kalau di senjata api kamu jerking dikit, mesti bakal nembak ke kiri. Itu beda jauh. Itu yang aku rasakan pas aku dari airsoft ke senjata api. Terutama laras pendek. Laras pendek masih forgiving ya. Iya. Kalau pistol susah. Pistol susah. Justru belajar dari laras panjang. Kalau mau susah, mau gampang. Kalau mau susah, laras pendek. Laras pendek tuh. Tapi maksudnya main takeaway di luar apa dan lain-lain. Untuk pembelajaran safety, manuver belajar dari airsoft. Itu in my opinion itu lebih penting karena orang yang udah ada manual of arm yang udah benar-benar otak, udah benar-benar nempel ke kepala, itu diajarin orang gampang gitu. Gak panik. Ya. Kelihatan. Gak panik. Ada yang kontak pak? Di sini. Ada juga ya? Lo mau muter gak? Lo mau muter? Terserah gue ikutin. Gue kan admin. Oh, benar. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh mereka kan. Ada sih mana? Di peta sih masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Soalnya kita bukan itu dulu soalnya. Mereka di sini kok di posisi itu. Belum masih belajar. In fact mereka masih di nggak sih, gue masih jauh. Iya. Ini dekat sini. Dekat cuman
turunan itu loh. Iya. Padahal Cari jalan. airsoft ke senjata api itu ya sih. Kadang tuh kayak ya terutama yang video terkenal tuh Tirakarm. Ya, jalan. Si Liku Tactical itu dari awal pas pertama gue nembak jerking, kelihatan banget. Dia groupingnya nggak serapi. Groupingnya nggak serapi. Tapi kan di video yang sama lama-lama dia juga. Ya lama-lama memang lebih cepat. Aku provision pistol meskipun open ya, open division. Open division itu kan udah ada optiknya, udah ada kompensatornya, magasinnya bisa banyak, bisa 30, bisa 20 round, bisa magasin. Ya udah masuk 500 peluru, udah paham gitu cara megangin bener. Otodidak. Iya. Yang penting manual ramai dapet, udah nanti tinggal manage recoil. Trigger anticipation, recoil management itu dapat semua lama-lama. Ya sih. Itu Karena dulu juga di Amerika teman-teman saya yang udah berkeluarga ya, pasti anaknya juga besok dulu, belum dulu senjata api. harus 18 kalau 20 Jadi airsoft, 22 LR, kakak saya biasanya. dan 22 LR protection. Ya, Protection. ada juga yang berang banyak kan, Iya. yang M4 yang udah gitu. Cuman rata-rata di video-video yang bisa tangkap meskipun ke US cuma sekali doang. Itu pun di state California ya. Ya, itu sangat ada. Iya, rata-rata pada protection 22 sih. Gua tuh peluru ya kecil sih. Kalau dulu saya Airsoft. sih ya dulu di Washington sih banyaknya ini kayak M4, cuma magazine gitu. Washington State, Seattle kan tempatnya Starbucks dan lain-lain kan. Iya. Cuma banyak janji. Kayak orang ini lah banget. Amin, San Francisco lebih parah sih man. Kenapa? Amin. Itu udah politik US ya. Sekarang lebih parah Washington. Ya kita balik lagi ke provinsi senjata sih. Ya, tadi kita takos, kita senjata ya sekarang ini. Iya. Iya. Ya. Kalau misalkan ada takos ini pengen lompat ya dari takos ke sentri ya. Kalau sarananku sih belajar kalau nggak antara dua cabang, perbakin tembak reaksi, kalau nggak perbakin berburu. Cuman dua jalur itu kalau punya jalur sendiri ya silakan. Cuman ya tahu pipeline-nya, tahu aksesnya gimana ya silakan ya. Cuman apa yang secara hukum ya, secara legal yang bisa saya sarankan ikut dua cabang perbagian itu, perbagian tembak reaksi sama siap perbagian berburu. Perbagian berburu bisa laras panjang sama AR-15, kali 556, 251. Sudah sih. Coba cek aras. Mereka di gazebo sini sama di Masih. Lu cek aras. Belum. Belum gerak kan? Belum kan? Ya sih. Provisi senjata. Iya. Menarik. Cuma dua cabang tuh sayangnya pipeline-nya. Iya, karena memang perbedaan kultur kan kalau Indonesia kan sama senjata, hukum. ya, senjata api itu kan bukan untuk bela diri, Ya. ini kan untuk sport lah ya berarti. Ya. Bela diri pun kali bertiga dulu. Iya itu. Ya bukan yang ngecek kan ya, pasti itu tembus ya pada manusia ya, human tissue ya. Iya seperti itu sih semuanya. Ya. Cuma still. Beda aja. Meledak lagi. Oh, enggak. Kesulitan ngajarin orang-orang takos jadi airsofter apa? Jujur yang saya pernah latih sih nggak ada kesulitan sih. Paling mungkin karena mereka demen gear barat, gear timur, mereka mau pakai itu aja ya. Iya sih. Saya nggak musingin. Ya kadang ada beberapa takos tuh, bukan beberapa sih, mayoritas ya. Nah, Lebih nyari look-nya ya daripada tahu fungsinya. iya. Maksudnya kalau gue pribadi ya, lu mau gear raspor ya udah apa? Mau pakai gear raspor bebas, mau pakai akar bebas, juga yang penting kalau kita lagi di satu tim atau mungkin lagi aktivitas bareng ya minimal orangnya sama lah. Atau Ya, uniformity. Ya, Terus ya, itu ya. penting sih. Usia apa? Masuk. Sudah berapa lama tadi? Masuk aja. Biasanya Oke. Nanti. oke ini gue monitor sama si Zeko ya di sana.
Gear itu penting sih. Moses. Proses. Cuma ya gue tetap menyarankan Dia di dunia idealnya ada raspor, ada neto lah ibaratnya. Tapi kayak maksudnya kan ya limitasi keuangan ya mungkin untuk beberapa orang. Saya nggak pusingin untuk kayak yang penting kalau misalnya tim loreng hijau ya udah loreng hijau, tim loreng coklat ya udah saya nggak pusing gitu ibaratnya. Gua nggak bakal maksain lah ibaratnya. kalau gue ternyata malah tetap ini sih. Tahu barangnya dulu sebelum lu pakai, dulu sebelum lu beli sih. Ya itu banyak lah ya orang yang suka bayar gear holder lah. Ya gear holder. Ada Ada penyintasnya di salah satu dari teman kita sih. Di belt ini juga. Aduh gear holder. Maksudnya dia beli gear boleh lah, cuma jangan hilaf lah. Maksudnya kayak beli gear Dia lupa beli unit. iya terus numpuk terus nggak dipakai ya apa gitu ibaratnya. Siapa tuh? Siapa tuh? Ya pokoknya adalah Inisial. ini Iya sih, kadang gear ya. Kalau sebagai performative build, istilahnya ya, aku lebih prefer di unit yang dulu sih sebelum gearnya soalnya. Gear kan lebih penopang ya. ya kalau saran saya sih ya asal ada chest rate ada pedal ya cukup sih dua aja udah maksudnya. Kalau aku beda, unit barang yang lu bawa baru gear. Oh ya pasti maksudnya kalau mau punya gear kalau saya pribadi ya di luar punya 2 set aja sih udah lebih dari Iya sih. cukup. Terus corner keluar. Terus corner atau enggak chest Over. carrier gitu. Over. Iya udah cukup gitu. Cuman yang mungkin ya orang kan Ya ada orang yang memang punya, sorry ya, cosplay atau dress up ya nggak apa-apa sih. ya, Kan juga terus juga hobi. Iya. Sekarang orang kan. Tapi kembali lagi maksudnya kayak cosplay tapi nggak berarti jadi liability gitu ya berarti. Iya sih. Maksudnya lu cosplay Space Nas tapi dikit-dikit tumbang gitu. Karena kayak ada merusak sesuatu yang lu cosplay gitu kan. Iya sih. Citra orang karakternya sama kostumnya tuh jadi kayak jelek aja ya. Iya, kayak misalnya lu kayak cosplay Special Forces lah atau apa gitu, tapi lu takut tanah gitu kayak itu Ada. Iya. Bro kita Sukir bro. Sukirman juga ada nih cosplay. Bukan cosplay sih, Sukirman ya itu. Takut hujan, gearnya takut basah, takut kena lumpur. Aduh. Kayak itu maksudnya. Bukan yang takos doang nih. Kadang Sukirman juga ada yang gitu kan. Ya, Hujan itu tuh. to each their own. Cuman kalau saya sendiri saya ada cringe aja gitu lihatnya. Mungkin kalau unitnya air ya sih kalau hujannya bersih ya. Tapi kalau gerimis. Atau kadang-kadang yang unitnya 12 juta tapi takut hujan gitu. Ya. Mungkin prospeknya 300 triliun kan, I don't know man. Aduh, iya sih, ya bukan takos gue yang cringe kadang-kadang. Airsoft juga ada yang cringe sih. Ya, maksudnya dari semua komunitas adalah. Baterai berapa persen? 15. 15 ya, udah kita break dulu, kita lanjut kalau udah nangkep RC lu. Oke. Kembali ke Kita cut. Saya terus lokal. ya itu apa nih? Cerot banget puas. Udah direkam itu. Muka gua kelihatan tuh. Nggak kelihatan. Aja kelihatan. Casting bagus banget ya. Iya. Ini kasih lu mau join nggak? Ya, Kalau dibutuhkan aja. dari record kan? 3, 2, 1. RC kan? Udah, 3, 2, 1. 3-1 anjing udah record dari tadi. Ya kan? Ya balik lagi ya kita podcast yang harusnya di bawah. Lanjut, kita sekarang ketemu Nabi Takos nomor 1. Nabi Takos kan? Takos siapa nggak tahu? Lu pada tahu Arcielo kan? Takos number 1. Oh, nggak tahu. Takos nomor Ya warga Agartha nggak masuk nih. Warga Agartha nggak masuk. Semua orang tahu. Arcielo. Iya. Jadi gimana? Selama ini jadi takos, Nabi Takos itu gimana rasanya? Wah, saya itu belum pernah deploy mas. Cuma saya tuh suka gear-gear aja. Oh suka gir, iya. Oh,
Habis itu deploy mall nggak pernah sama sekali. Nggak pernah deploy mall. Nggak pernah. Tapi di grup takos lu kan terkenal kan. Wah, karena aku suka gaslight aja. Aktifnya di grup mana? Wah, ada di grup Pravda. ATF, TBH, Discord Neko. Discord Neko. Iya sih. Itu wajib. Itu masuk. Apa lagi? Airsoft Internasional. We don't talk about that. Tapi yang kalau gue lihat ya pribadi ya, Arcielo itu otentik sama takos yang udah punya cewek cosplayer. Hah? Sudah kapan anjing? Ceweknya mau ikut cosplay taktikal. Ih, kakak Cielok gimana dapet cewek? Hoax anjing. Lu belum putus kan? Belum lah. Belum kan? Iya. Terkenal kan? Terkenal punya cewek. Kapan lagi takos punya cewek? Iya. Mau ikut cosplay lagi? Sorry. Cewek gua nggak takos, cewek gua juga suki. Oh. Tapi kan living the dream. Living the dream nggak sih kalau punya cewek? Iya kan, living the dream. Di sini rame guys, di sini rame. Putar. Wih, tuh. Setuju. Setuju. Sepakat. Oke. Lu gimana sih cara dapet cewek dengan pemikiran gini? Tahu ikut aja mau aja. Mau aja gitu. Ajak camp 7 shooting range. Mau ikut sukir, ya udah gak kasih gear. Terus dia besoknya beli sendiri. Oh serius beli sendiri? Oh itu bukan gear dari lu? Gini apa dulu? Coba dulu kayak demit yuk. Kasih Vito, TMC. Oh badan Vito. Ini Vito. Bajunya Badan Vito. Fajra. Anjay. Siap. Celananya imporan G3. Krai. Emerson Krai. Unitnya ada unitnya. Wah cowoknya dong yang kasih. Iya. Oh. Berarti gak semalu sponsorin kan cewek? Celananya lagi dikecilin. Iya, gratis. Sabar. Cuma itu sih, gue takut. Kenapa dibilang kita aku tetap pertama gearnya ya? Di pantat gua aja. Gear. Kita biasa aja ini, aku simpel. Apa? Fajra. Untung lu bukan Simpel aja. Ini bajunya nih. Yang murah-murah aja. Ini apa? Sepatu apa? Sepatu Eger. Ini mah gear lokal semua, men. Helm balistik nih, balistik. Asli. Big Fang. Patch asli semua. Milsim Neko. Wajib ikut. Kalau diajak. Iya. Pertama gear, kedua tetap ceweknya sih. Ya nggak? Di grup takos biasanya foto bareng cewek terus kan nih orang? Iya boleh. Mana ada anjing? Cewek gue lecok, nggak ada cok. Ya nggak ada yang. Tapi terkenal gara-gara cewek juga kan dia? Iya kan? Sering posting sama ceweknya kan? Playboy. Nggak ada aja. Itu pas awal kuliah doang ya. Awal kuliah. Nih, kalau dia di fotoin dia itu Jakfest terus. Saran-saran biar dapet cewek full gear. Nggak usah buka TikTok taktikalan gitu lah. Oh, yang kontennya gini. Begini. Oke, dari bareng. Ngarep kanan. Kompak lagi ya. Tapi serius aja, gua tuh buka TikTok kan, taktikal cosplay. Nggak, biasanya paling terkenal tuh Ghost. Call of Duty ya. Sama dia nih. Gantian deh. Kenapa gua? Ganti topik. Oke. Halo, kembali saya dengan Dentot. Jadi saya dengar lu suka fanboy. Mikir dulu. Oh, Sukanya tuh tadi. Vito mana? Vito mana? Vito. Vito. Mana Vito? Nah kalau Vito udah bolong cok. Oh ya udah, lu sini. Lu pakai itu juga tuh. Pakai stocking. Kapan lagi guys Milsim pakai stocking? Oh iya pakai stocking, Cok.
Gue nggak tahu ya men alasannya apa ya. Motivasinya. Duduknya aja udah kayak fanboy banget sih. Jadi biasanya nih guys, fanboy itu bisa dulu kayak gini nggak ada celah, bisa apa masuk lampu gitu. Cahaya nih. Ya saringan tahu. Pantatnya berasap nama. Berasap anjing sama penyukan lautan api. Oh itu tuh kesian. Itu tuh kena di pantatnya meledak. Wah. Oh iya anjing. Testimoni gimana? Apa kejadiannya? Pantatnya kenapa? Jadi ini. Dikit. Palanya. Oke. Jadi musim ini kan pakai granat kan. Dan kita pinnya separate. Nah, aku get set for contact. Tak masukin granat satu ke sini. Sebenarnya udah ada dua, satu aku udah lempar. Nah, Konteksnya panjang banget, anjing, buruan cuk. granatnya meledak di pantat. Buktinya adalah, kita pegang dulu. Buktinya adalah, Tangannya lewatin dong. Tangannya. Iya. Sulap. Wah. bukan sulap. Mau bukti? Tolol ya. Kira lu mau Pantat gue berasap. Iya, lu kira segini. Masuk. Oke, gini ya. Kalau mau tembus baru, pesan di Neko Armory. Ya, tempat baru ya. Ada yang pakai. Giannis memanggil. Kau dipanggil untuk menjahit 500. Takos atau Takos. gimana? Lu mau bahas takos lagi nggak? Kita nggak bisa bahas takos dengan dia doang karena di sini kita pencinta gear semua karena Rusli. Ya Rusli mana? Rusli. Lagi ambil barang ya di bawah ya. Lagi. Asju sini, takos kayu sini. Fans takos ini siapa? Adli, sini. Bajunya keren soalnya. Mereka main mana? cara gua tuh sport. Siapa yang takos lagi? Dari tim siapa itu? Yang paling ngetakos maksi sini siapa sih? Ali. Ya anak MTF, anak MTF. Ali Bron. Ali. Ali Bro. Ali. Ada nggak di sana? Ada Ali nggak dulu? Anak MTF pada di mana nih? Ya Ali. Iya, gua mau. Soalnya udah Joget takos. mau. Joget takos aja. Tapi Tanyain gimana ngerikon kemarin? Dia ngerikon. oh iya kita ngebahas musim ini aja lah. Kali ini gimana? Kemarin ya. Kemarin. Kemarin gimana rasanya berikon? Gimana Jo? Oh, pengap. Berikon. Ya udah balik sini. Jadinya si kenapa? Yang di kanan saya dievakuasi. Agak harus dievakuasi. Iya, masa dievakuasi. Aduh. Tapi sekali dia ngomong dulu. Amir, ya. Joseph. Soalnya dia bertiga anjing serem anjir. Jadi Di atas. Oke, aja tako. Gua mana sih anjing? Ada. Lagi hilang nih kayaknya. Itu ini. Oh, ada. Jadi gini loh. Kita naik banyak gitu. Apa nama bahasa Indonesia? Tebing. Iya, tebing. Berapa degree? Enggak mau. 34 derajat. Tebing. Itu. Gak apa-apa. Itu Ali bukan sih? Bawa sini cepetan. Cepet dipanggil sama Hobi itu. Cepet sini. Buat cepet ke bawah sini. Buruan. Jadi gini. Buat YouTube ini, buat tebing 4 biji. Setiap tebing tinggi. Anaknya kecil. Kita mau ngangkut megang kayu, itu kayu mati. Aku ngambil kayu, jatuh langsung. Sih. Rasanya kayak grepet tanah. Segitu parahnya. Cuma kalau buat Joseph mah bukan apa-apa itu sih. Spiderman anjing. Kalau Joseph mah, Joseph. itu yes man, apa aja pasti di yesin. Iya. Mau jadi gimana ya ngomongnya? Mau maju sendirian mati di belakang. Oh, pasti mau. Joseph tuh komando. Wah. Wah, ini Ali Imron nih. Ali Imron. Ali sini Ali. Nah, gantian sini ganti. Buru. Enggak lu lah. Ada lu. Sini. Kasih mic ya. Anjing masih. Jadi gimana? Nanti disensor kok, tenang, nanti disensor. Bukan. Sensor. Ranger. Pakai itu aja. Ya. Pengalaman lu jadi cosplay Ranger dan pengalaman lu pakai di musim ini gimana? Takos dari takos menjadi airsofter. Enggak, di musim Jadi Milsimor ya. Ikut deh.
berapa ya, kurang lebih 7 untuk birnya sendiri. Soalnya gue nyari second. Terus ya kalau setup Milsim beda sih sama Takos sama impresi. Jadi gue nyesuaiin sama penyamparan gue. Terus pengalaman Milsim ini gimana? Ya Banyak jomoknya atau gimana? lumayan ini enggak, gue juga sekalian tes kriok sama tes kekuatan gue. Malam-malam di Aduh. Ini kayaknya diikatnya banyak deh. Banyak sih. Astagfirullah. Enggak dong saya ya. Enggak. apalagi? Kira-kira kayak Bang Arcielo ini termasuk panutan nggak di grup-grup Takos? Iya. Iya kan? Sangat hadir di. Tapi panutan lu tuh ini juga. Halo. Ya, kira itu kecek-kecek men. Cek-cek. Cry lagi. Cry. Bohong. Anjir. Amin. Kalau gua when dia cry. When dia cry. Oke. Kayaknya nangis ya. Iya, cry nangis. Nangis posisi. Gimana? Bargame Neko? Seru, mantap. Meskipun ada yang stroke. Ya, itu jadi pengalaman. Ya. Tapi alhamdulillah gua udah latihan sebelumnya jadi udah terbiasa. Jadi lagi yo. Yoi. Wih. Makanya panutan men. Iya sih. Kalau gua member gym nggak pernah ditambah-tambah lagi. Ya lu rokok terus sih. Iya. Paru-paru smile. Justru ini baru ini. Iya. Tes kriok. Kira-kira kalau misalnya ada Takos random join, kira-kira bisa ngelakuin hal ini nggak? Langsung Milsim tanpa Langsung. main sukir. Nggak bisa. Nggak bisa. Mereka kan kalau bikin lotot kan asal ya, kayak asal tempel yang penting gue keren. Jadi pas diaplikasiin ke Milsim tuh susah bagi merekanya. Oh. Ini Takos sepuh juga nih. Ini pakai baju roka nih. Iya. Oh, asli. Pesan untuk Takos yang kapan ya? Cewek. Wenya. Ini gil. Ini. Enggak, Wenya kalau diajak. Kapan dia diajak? Pesan-pesan buat mereka gitu. Sukir aja dulu. Anjing sukir aja dulu. Keras. Bro, lu Takos, bro. Ngapain? Dia udah Milsimer men. Oh, Milsimer. Jadi kalau di Indo, Milsim Neko udah termasuk Milsimer ya? Oh iya. Besoknya kita lawan. Gue gak berani ngomong sih. Ada Eki juga. Milsim masih udah mati. Iya, Milsim West. Nggak bisa, Milsim Southeast Asia. Gak kok, Cok. Dia baik-baik kan kayak ikan cupang. Ya udah, makasih Mas Ali Imron udah datang. Jangan bugil. Soalnya gue harus nyensor semua nih 1L nih. Nanti kepalanya doang aja. Kepalanya doang ngapung gitu. Literal ngapung. Sorry lagi gadres. Ya udah gas, balik sekarang. Insiden. Sebelum itu Oke, jadi siapa lagi yang mau diinterview? Ya. Gak ada sih. Jadi mau nggak mau muter Baran. Baran mah Cimahi. Andi kemarin kena kok sini. Oh iya sih. Jadi mana jadi? Der, Saya mau ngomong, saya pesen dimsum tapi nggak dibawain. Mana Jerry? Saya nggak ada yang tahu. Nggak dikasih tahu. Jer. Sini Jer. Lu spesimen menarik soalnya. Enggak serius. Udah dihubungin datang ya. Oke. Gimana? Nah, lihat sini. Bentar. Cheese. Bentar, Jer, lu kan speed softer ya, basicnya kan? Betul. Ikut kayak wargame gini menurut lu gimana? Tolol. Straight to the point ya, straight to the point. Buat gue tolol sih karena gue kan terbiasa indoor ya. Iya. Tiba-tiba ketemu tanjakan candi kayak begitu tuh. Iya sih. Candi Prambanan kayak gini sih. Nanti kita kasih lihat footage-nya guys. Jadi jantung gue tuh apa sih udah kayak orang kena kolesterol tau nggak? Jadi smash. Kenapa hatiku Cenat cenat yang ada kamu.
Upgrade-nya langsung 200 Tapi seru sih, tapi buat gue seru walaupun apa tuh memang apa sih musuh gue tuh tangga ya. Orang-orang, musuhnya orang ya. Musuhnya dia tangga, sama kayak gua. Sama kayak gua. Tanjakan. Atuh lu lihat Bang itu apa sih tangga tuh udah curam banget anjir. Tuh kayak 45 maksanya gitu. itu curam. Nah ini, enggak ini yang itu. Gua baik-baik aja lagi ke atas. Lu. Kamu aman, lebih aman. Itu. Terus apa lagi mau ditanya? Lu pakai gear speed soft lu atau pakai gear lain? Gue sih nggak mau nyebutin speed soft ya, tapi gue lebih seneng nyebutnya tuh ini gear petani cabe. Gear rahasia? Kenapa tuh? Kan kantong di samping, ya kan pakai belt gini. Terus belakangan tuh kayak ada apa sih? Kayak buat naro apa ya? Buat gunting-gunting. Oh iya, yang nyawitnya itu kan, ya. Ngarit. Nyawit. Ya percaya aja lagi. Diyayain dulu lagi. Lagi. Nama gianya rahasia ya? Iya. Kenapa tuh? Gak ada yang tahu. Mana dimsumnya? Hah? Dimsumnya mana? Di sono. Tapi untuk becek gak ada masalah ya untuk unit? Alhamdulillah nggak ada. Yang masalah apa? Jantung gua. Kaki aman kaki. Alhamdulillah. Kaki aman. Kali ini alhamdulillah. Tapi gak ngelakuin gerak-gerakan speed soft kan? Kayak ngedive. Tolol aja lu. Tadi ada kok. Siapa? Jonathan. Yang nanya. Dan Anjing. Wow. Anjing. Ini gua laptop lagi. Den, hina Den daripada tukang tipu dimsum aja. Apa? Hina banget digituin sama tukang tipu Udah nggak dimsum. apa-apa lah, yang penting gue sholat. Subhanallah. Nggak pernah. Ya udah. Ini Ya udah ya. pendapat lu tentang tacos. Nah, kan lu speed softer. Normal, nggak kenapa-napa. Maksudnya normal gimana? Ya normal, mereka kan mungkin cuma orang-orang yang demen gear up kali ya, apa sih? Tapi enggak. Rider. Cameo guys. Kenapa kita semua? Ya panas sih. Wajar sih. Lu pernah diomelin sama anak takos gitu nggak? Pas lu ngepost foto gitu. Alhamdulillah enggak ya. Alhamdulillah enggak. Akhirnya sama siapa cewek lu ya? Hah? Dimainin sama cewek lu? Enggak sih. Nggak salah lagi sih. Iya. Gimana saya bisa kayak gitu? Di sini juga bisa. Lu silat takos. Lu mau fanboy nggak? Enggak. Kajoy. Oh, dudukannya tahu anjir bukan stocking. Oh, lu tahu? Kan gua pernah bikin tahu. Tapi lu kan jualnya dimsum. Sebentar. Mbok. Jadi technically lu jualnya siomay dong, bukan dimsum. Dibilang tukang tipu dimsum. Iya, anjing. Ada sos kusang. Ini lagi suka. Ya udah penutup aja deh langsung pesannya gimana kesannya sama ini war game yang ini? Musim Neko. Seru dan alhamdulillah juga tidak ada tragedi yang cukup apa sih bikin gua knockdown ya kayak di musim pertama. Ya, surprisingly gue selalu sama jadi anjing gak stroke anjing. Tapi gua mau ngomong, dia nggak ikut last game. Maaf ya, saya kan nyetir ya. Lah, Fikri juga. Kalau misalkan gua Gua ikut juga kan nyetir. capek. Ntar papan angka di jasa apa sih di papan jasa Marga Jagorawi nambah. High score. Scoreboard. Oh, what happened to you, friend? Ya udah, terima kasih untuk speed softer kita Bapak Kata-kata hari ini apa? Hadi. Kata-kata hari ini. Nggak ada sih gua bingung. Enggak. Minta cipok dapat nenen, enggak kerasa besok Senin. Ya. Makasih Pak Hadi. Cukup tahu aja. Nah, jangan dong. Selanjutnya siapa yang bisa diinterview? Saya pel. Ya lu berdiri dulu lah. Oh iya, ente sini dulu. Ini duduk mulu ini satu kan. Dapat ganti. Anak ente siapa Rauf mau? Udah. Ayo. Oke. Udah kelihatan fanboy banget belum? Lu mau gak pikir dulu anjing? Lu gak fokus anjing? Gara-gara Radi anjing. Perkenalkan namanya siapa? Dan Fanboy Jar. namanya siapa, Mas? Raja. Raja.
Jadi apa di musim ini? Jadi ratu ya. Platoon leader apa? Platoon leadernya Kyrgyzstan ya. Kedengarannya keren sih, keren, cuma kayak kerjanya sih hard cat sih hitungannya. Kenapa tuh, Mas? Ada adem gini kayak anak kucing kemana anjir. Wah, anak kucing. Jadi gimana rasanya dibohongin sama Eki? Mana Eki? Enggak apa-apa. Aduh. Mau ngomongin apa nih? Takos dulu? Apa gimana? Gua nggak merhatiin ada takos. Mau Milsim aja. Oke, Milsim ya. Jadi Milsim ini seru, gimana pendapatnya? Kenapa tuh? Asik aja ngeliatin orang pada ini ya, guling-guling. Kenapa guling-guling tuh? Guling, pada guling rumput capek terus pada anjir. Seru banget itu. Siapa ya? Sadis banget ya. Siapa ya lah. Cuma ya apa on good note ya ini maksudnya kan asik aja kan ini kan hitungannya kayak sama teman-teman rame sama situ gede hitungannya kayak camping bareng. Komunitas ya, komunitas. Berasa camping barengnya, berasa Eurocampnya ya, berasa aksinya. Dan kalau bedanya Milsim sama Sungkir kan Sungkir kan ya skizonya tuh limited lah, nggak bisa kayak terlalu larping banget. Bisa mah. Kalau Milsim tuh kayak ya lu lihat dari kemarin tuh kayak kaki gua granat aduh. Ada yang tadi teriak, aku nggak ada BPJS. Larpingnya ada yang sampai barusan tuh. Siapa namanya Rusli? Rusli bawa granat dua kamikaze lari. Iya, kamikaze. Banyak. Kita belok ke Mas Raja atau Femboy. Soalnya kakinya tuh. Bisa zoomin ya, stop. Di zoom dong bangke. Prime lens. Gak bisa zoom. Gak bisa zoom. What the fuck? Ya. Stockingnya. Stoknya ketat lagi ya Tuhan, tolong. Gue gak di belakang kamera ya. Oke, jadi Mas Raja gimana di bawah di bawahnya Mas Moses ya? Jadi SL. Iya. Ngapain aja? Ngapain aja, mondar-mandir cekin anak gua pada kuat nggak? Nah, lucunya sih kemarin kan recon butuh 3 orang kan pagi-pagi tuh. Yaudah nih, Jonathan udah siap, Joseph udah siap tuh paling kuat tuh Joseph. Kali itu, nih aku butuh 3 orang, seorang lagi kan aku tanyain, siapa paling siap? Nah, nih angkat tangan nih paling kiri nih. Langsung saya tarik, dia langsung kayak komando. Wah, komando. Ya kemudian nggak mau lagi dia. Saya nggak mau tahu. Padahal I was there. Padahal dia nggak manjat. Tuh? Karena manjatnya paling terakhiran dia. Itu juga recon tuh build different. Mereka naik itu biasanya nyari oksigen kan. Ini enggak, berhenti. Iya Pak. Rokok. Rokok itu penting. 37 ya? 37 derajat kalau nggak salah naik 5 meter. Orang gila. Ada satu, puji Tuhan. Nah tuh mulai tuh. Ini tuh gini, rokok itu kan aksinya itu kan kayak lu hirup, lu buang, itu kayak paru-paru. Kayak kita tuh kardio, nah ya. So itu namanya nafas. Iya kayak napas. Ini jadi lu melatih pernapasan lu men. Ini nafas with extra step anjing. Jadi gimana rasanya Milsim Neko ini? Capek? Jujur sih gua pengen nge-recon lagi sih. Tadi nggak nge-recon kayak dia ngomongnya kayak wah kurang keras nih, nggak berasa ini nih. Kurang ya berarti next musim harus lebih keras ya? Nggak ada. Tadi dibunuh SF-nya Daijen 3 orang doang isinya, 4 orang doang. Habis satu rumah anjir. Habis satu rumah siapa aja? Tim gas. Kagak gua kabur anjir. Gua kabur tuh. Iya. Ketemu gua. Satu orang mati ya Mas. Wih, jago banget. Nih pele gua nggak bawa senjata anjir. Senjata gua ini pada rusak nih kayak ini buat lu senjata aja. PL siluman coba bisa kabur curi sendiri. Soalnya kalau gue mati ya udah lucu anjir. Nggak gerak itu game. Selanjutnya apa ya? Selanjutnya nih ke report tentang adanya kejadian. Kenapa tuh? Nih, pagi-pagi kenapa? Men. Ada 2 orang itu di sini. Ngapain? 2 orang pagi-pagi panggil lu pada. Pagi-pagi. Tahu. Gua tidur aja.
Oh, jadi kemarin yang pagi-pagi itu, jadi awalnya dari Kaisar nih. Jadi yang pertama gerak itu yang dari South kan, si harusnya Frankie yang ngomong. Nah kebetulan aku setuju juga buat bantuin si Frankie. Ini dengar dari jauh, berisik ini apa? Ternyata ada dua orang UN ketembak. Kata testimoni dari salah satu UN yang katanya ada orang berseragam hitam ngau-ngau Kyrgyzstan tuh nembak-nembakin mereka. Dia paling granat lah dan lain-lain. Wah itu ini aja kata UN itu wah ini enggak gimana ya? Cuy, metanya sekarang lu salah napas dikit dilempar granat aja. Ini orangnya nih. Ini orangnya. Ini yang lempar granat. Ini nih. Bukan dia, ini yang hitam. Lah, itu Kyrgyzstan. Ini harus diakui, ini so far milisim yang paling pengang kuping gua anjing. Tong. Gua toh. Yang buat granat dia sendiri ya. Paling pengang gua. Lu jalan salah dikit, dilempar satu. Napas salah, dilempar ikut. Gua seneng sama lu. Jangan lupa ya, musim selanjutnya 200 butir. Mau nggak mau gede cok isi. Ya udah, makasih Pak Raja sama Pak Moses Mambri. Selanjutnya siapa? Orang base aja. Closingan aja. Closingan. Masakan. Ya udah closing. Mana closingan? Closing. Jam 12 sudah clear ini tempatnya. Yuk, makasih semua pada udah jadi bintang tamu sama jadi host. Makasih Pak Dindo. Sama-sama kok Dindo. Akhirnya masuk ya lu gitu. Cuma bisa nonton doang ya. Harus bisa nonton. Hobi Indo. Jadi nggak? Nggak usah, ini stres. Ini nggak diwawancara nih. Jadi kok keras udah closingan gak berduaan dia tahu. Ya udah, makasih kawan-kawan udah nonton. Ini comeback podcast ya sekalian. Mungkin nanti ke depan lebih banyak kayak gitu. Iya. Tapi bukan hanya museum atau airsoft saja, mungkin lebih ke Komi Fudo juga gitu kan. Ya. Minggu depan tuh. Ya minggu depan juga capek, kasihan. Gue balik Surabaya sih. Gue 700 kilo anjir. 700 ini juga 700. Ya 700 kilo ya. Makasih udah pada tune in. Paling nanti ada video-video review balik lagi ya. Back to the network gue. Karena ada free time. Itu aja lah. Makasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time.